Hai teman-teman semua, welcome back in Nasa YouTube channel. Jadi hari ini Nosa bakalan ngasih tahu untuk kalian bahwa satu minggu Nosa bakalan upload 3 video. Yang dimana hari Senin Nosa bakalan upload video tentang cari tahu apa yang nggak kita tahu. Ya, videonya sejenis education atau apapun yang Nosa tahu. I'm not smart, but aku ingin tahu dan aku ingin sharing juga apapun yang aku cari tahu. Dan di hari Kamis Nosa bakalan adain konten bebas, baik itu food vlogger, traveling, or apapun deh yang menghibur gitu. Dan terakhir itu Nosa upload di hari Sabtu. Itu bakalan Nosa bacain, temenin kalian dengan puisi-puisi atau karya-karya indah, baik itu senandika, puisi, diksi atau fiksi yang lainnya, baik dari karya Nosa ataupun orang. Nosa udah nyari apa yang ingin kita cari tahu hari ini, yaitu ada 5 makanan teraneh di dunia, dari ikan basi sampai telur perjaka. Gimana? Menarik nggak? Langsung ya. Jadi informasi ini Nosa dapat dari Google. Itu ditulis di jurnal Kalista Angelina. Jurnalis, dibuat Sabtu 6 November 2021 pada jam 20 WIB. Yang pertama itu adalah telur 1000 tahun. Jadi apa sih telur 1000 tahun itu? Jadi langsung aja Nosa baca di sini. Telur 1000 tahun ini berasal dari Cina. Telur ayam atau bebek yang biasa digunakan. Proses pemasakannya direndam dalam abu, air, garam, kapur, dan seram padi. Oke, telur ini akan direndam cukup lama, bisa dari 3 minggu sampai 5 minggu atau berbulan-bulan. Oh my god, gimana? Hasil teksturnya kuning telur menjadi lebih creamy seperti yang ada di gambar, sedangkan putih telur berubah menjadi gelap dan kenyal mirip agar-agar. Ini udah bukan kayak mirip telur lagi sih. Makanan ini sering dijuluki telur kencing kuda akibat baunya yang tidak sedap. Untuk kalian yang pengen nyoba boleh banget sih ini telur kencing kuda. Terus yang kedua kita move lagi ke telur perjaka. Jadi aku taruh fotonya di sini ya. Oke, aku langsung baca. Telur perjaka ini sama seperti telur rebus yang biasa Anda konsumsi, Anda dan saya. Bukan. Namun bedanya terletak pada air yang digunakan untuk merebus telur. Oke. Air yang digunakan adalah air seni anak laki-laki berusia di bawah 10 tahun. Wait a moment. Jadi telur perjaka ini itu direbus menggunakan air kencing anak berusia di bawah 10 tahun. Warisan kuliner daerah Dongyan satu ini biasanya dimakan pada musim semi. Para penjual akan menyediakan ember di depan sekolah untuk mendapatkan air seni tersebut. Astaga, cukup menarik dan sedikit aneh sih ya. But okay, siapa ada yang berminat untuk makan telur perjaka? Oke, yang ketiga kita langsung aja ke balut. Masih mengenai kuliner telur, di Filipina masyarakat menyukai telur bebek rebus yang disebut balut. Perbedaannya ya, terletak pada usia telur. Telur bebek yang digunakan adalah telur berusia 18 hari. Telur yang hampir siap menetas, maka setelah direbus akan dikupas. Dapat dilihat kuning telurnya sudah berbentuk seperti embrio. Embrio itu udah kayak menyerupai ayam ya. Udah punya kaki gitu. Masyarakat Filipina percaya dengan mengonsumsi balut dapat menambah stamina. Yang capek, yang lemas, lesu, boleh nih dicoba. Cara makannya, membuka kulit telur bagian atas, lalu menambahkan garam dan meminum airnya. Balut dapat ditemui di pinggir jalan, harganya 32 peso atau 7.500. Oke, menarik menurut aku. Cuma kalau aku pribadi belum siap sih untuk nyoba. Gak tahu kalau kalian siap, why not? Kalau itu emang untuk bisa menambah stamina ya. Terus yang keempat kita lanjut lagi. Ini surströmming. Oke. Kalau dari foto kita lihat itu mirip sarden ya.
Hanya saja kalau sarden di Indonesia rada berbumbu gitu, kalau ini enggak. Oke. Makanan aneh satu ini berasal dari Swedia. Udah enggak dari Filipina atau Cina lagi. Sekilas ikan kaleng ini menyerupai ikan sarden. Ya, bener banget. Yang biasa dikonsumsi, namun perbedaannya ikan dalam kaleng ini adalah ikan basi. Hasil fermentasi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Anda dapat membayangkan betapa busuk baunya. Dapat banget sih aku membayangkan. Cara menyantap bisa dimakan langsung atau menambahkan acar dan bawang. Ikan surströmming, itu maaf kalau memang aku salah baca, dikoreksi aja di komen. Kalau benar ya yowis. Ini seringkali dijadikan challenge maka oleh para YouTuber. By the way, kalian jangan salpok sama suara anjing itu, karena aku buat videonya ini jam 12 malam. Gimana para YouTuber untuk food vlogger mau nyoba makanan yang satu ini? Yang kelima ada Sannakji. Ini kayak sejenis makanan Korea gitu gak sih? Kayak yang cumi masih hidup itu kayaknya. Kita coba aja langsung. Makanan aneh terakhir berasal dari Korea. Bener, ini kayak ciri khas Korea banget sih. Yang suka nonton drakor boleh ya di komen. Anjingnya nih. Sannakji terbuat dari gurita mentah, tentakel gurita, ya tangan-tangannya itu yang masih hidup. Ini akan dipotong. Cara menyantap, menambahkan garam dan bumbu Korea lalu siap disantap. Anda bisa bayangkan ketika memakan Sannakji, Anda dapat merasakan sesuatu bergerak-gerak dalam tenggorokan. Oh my god. Para ahli, aku takut nih. Para ahli mengatakan bahwa mengonsumsi gurita mentah ini cukup berbahaya. Iya sih, menurut aku. Selain tidak steril karena mentah, dikhawatirkan tentakel menempel pada tenggorokan. Bagaimana kalian tertarik untuk mencoba makan makanan ini? Oke, itu dia 5 makanan teraneh di dunia, dari ikan yang busuk sampai serem banget. Padahal baru habis nonton film horor. Aduh, aku ntar habis ini siap-siap tidur. Gimana untuk kalian? Kalian siap untuk makan makanan teraneh ini? 5 makanan teraneh di dunia, dari ikan basi sampai telur peljaka. Oke, thank you for watching my video. Kalau kalian punya ide-ide untuk kita cari tahu sama-sama apa yang kita nggak tahu, bisa banget di komen di bawah. Dan Nusa usahakan bakalan diupload hari ini.